Oke, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang akan saya sampaikan di sini itu lebih banyak kepada guru-guru yang melaporkan bahwa banyak guru-guru yang ternyata tunjangan profesi gurunya itu seringkali tidak cair sesuai dengan harapannya, ya. Entah itu karena molor atau bahkan tidak cair, ya. Bahkan untuk yang triwulan 3 dan triwulan 4 serta kekurangan triwulan 4 itu masih banyak guru-guru yang belum menerimanya, ya. Itu yang juga dipertanyakan bahwa kapan sebenarnya akan dicairkan. Ada juga guru-guru yang pada TPG bulan Januari dan bulan Februari itu juga tidak dicairkan meskipun SKTP-nya itu sudah diterbitkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu adalah kenapa seringkali pencairan itu tidak terjadi secara serentak atau tidak dilakukan secara serentak, padahal pencairannya sudah dilakukan secara setiap bulan dan sudah langsung dari pemerintah ke rekening Bapak Ibu Guru. Ya, untuk mau mengetahui sebenarnya seperti apa penyebab kenapa pencairan itu tidak bisa tertunda atau bahkan tidak cair, Bapak Ibu Guru bisa melihat sejenak informasi dari apa yang disampaikan oleh Dirjen GTK berikut ini. Kalau uangnya masuk jangan diambil habis, Bu, Pak, karena diambil habis rekeningnya jadi tidak bisa aktif lagi ya. Kosong gitu ya? Iya, jadi itu juga ada loh, Mbak. Jadi karena diambil habis kosong, rekeningnya kosong kan jadi tidak aktif. Ketika kita transfer mereka balik lagi, atau satu digit saja rekeningnya itu nggak valid, itu uangnya kembali lagi. Dan banyaklah, intinya adalah pemutakhiran data, Bapak Ibu ya. Harus selalu mengecek, diverifikasi dapodiknya agar sesuai memenuhi persyaratan penerima tunjangan. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenkeu. Nah, jangan terlambat nih dari daerah untuk melewati tanggal tersebut. Selanjutnya, Kemenkeu akan mengirimkan rekomendasi kepada KPPN untuk penyaluran ke masing-masing rekening guru. Nah, untuk Bapak Ibu Guru yang belum memenuhi syarat atau bahkan belum termutakhirkan datanya ya, di dapodiknya pada bulan sebelumnya, tidak perlu khawatir. Loh, kok saya kemarin nggak dapet ya, uang saya kemana? Nggak usah khawatir. Segera mutakhirkan data Bapak Ibu melalui dapodik ya, agar dapat kami proses verifikasi persyaratannya. Nah, selama Bapak Ibu tercatat dan memenuhi syarat penerima tunjangan di dapodiknya, maka hak bayar bulan sebelumnya semasa tidak melebihi kebutuhan ideal dari rombel tersedia tidak akan hilang. Ingat, tidak akan hilang ya Bapak Ibu. Nah, namun proses penyalurannya akan dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dihimbau kembali ya jika ada perubahan kondisi di lapangan, baik itu mutasi guru. Bapak Ibu udah pindah nih sekolah, Bapak Ibu nggak update datanya, ya nggak bisa terima lagi. Kalau ada mutasi guru, kemudian ada masalah perubahan data lainnya atau kejadian lainnya, segera dengan cepat perbaiki dapodiknya. Ya, maka semakin tepat waktu, maka penyaluran tunjangan Bapak Ibu juga akan semakin sesuai dengan jadwal. Selain itu, untuk ASN jika ada ketidaksesuaian data gaji pokok terkait dengan pangkat, golongan, dan masa kerja, agar memutakhirkan data kepegawaian pada CASN dengan melaporkan ke BKD, BKPSDM setempat. Ingat ya, jangan lupa. Oke, Pak Ribut, tadi udah denger ya penjelasannya ini ya dari Bu Nunu tadi, memang agak cukup jelimet ya Bu ya, harus memutakhirkan data terus begitu ya, harus. Bukan jelimet tapi harus semangat. Oh, harus semangat, iya. Karena ya kalau enggak nanti telat gitu loh masuknya. Betul. Ya kan. Oke, nah kalau Pak Ribut sendiri pengalamannya ini beneran nggak Pak langsung ditransfer ke rekening Bapak apa gimana? Betul, langsung ditransfer ke rekening saya. Oh, jadi nggak melalui pihak-pihak lain begitu ya Bu ya, langsung ya? Enggak ya, karena Pak Ribut non ASN, dia langsung ke rekeningnya ya kan Pak Ribut ya? Ya betul banget, sudah tak belikan baju-baju lebaran. Waduh, mantap. Nah ini Pak Ribut, ini mumpung kesempatan ada Q&A nih, silahkan monggo kalau mau bertanya nih ke Bu Nunu nih. Ya, Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam Pak Ribut. Saya berharap dengan Dirjen GTK Bu Nunu ini mudah-mudahan saya mengabdi sudah lama, 23 tahun mengabdi menjadi guru honorer, dan sekarang ketika paruh waktu, mudah-mudahan guru-guru di seluruh Indonesia yang masih
statusnya guru P3K paruh waktu, mudah-mudahan ngomong ada Bu Nunuk di sini bisa diangkat menjadi guru P3K penuh waktu atau P3K, mudah-mudahan segera diangkat, apalagi kesejahteraannya mudah-mudahan lebih ditambah lagi agar orang-orang yang mendidik, mencerdaskan anak didik bangsa bisa semangat lagi untuk mendidik anak-anak menjadi cerdas di Indonesia ini, gitu Bu Nunuk. Itu aja. Ya, terus ngomong saya ini masih guru P3K paruh waktu, kan kerjanya sama dengan guru penuh waktu P3K atau PNS. Kira-kira bisa nggak Bu? Seperti saya ini guru P3K paruh waktu, misalkan kerjanya nggak sama dengan mereka atau pulangnya lebih cepat lagi gitu, nggak sama dengan PNS atau P3K gitu. Bisa nggak kira-kira? Ya, Pak, pertanyaannya bagus dan sulit nih Pak Ribut. Yang pertama ya. Yang pertama saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Jadi kalau untuk perubahan status jadi paruh waktu kepada penuh waktu itu sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Jadi yang pasti Pak Ribut sudah punya NIP kan ya? Ya, sudah punya NIP. Jadi tinggal nanti kalau tahun ini pemerintah daerah membuka formasi untuk kekosongan guru untuk jabatan nih Pak Ribut, misalnya guru mata pelajaran Pak Ribut, itu sebenarnya bisa langsung diisi dan dengan demikian status paruh waktu itu menjadi penuh waktu. Jadi kami juga mendorong ya, karena paruh waktu itu jumlahnya cukup banyak di Indonesia, itu kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia jika membutuhkan guru-guru dengan mata pelajaran itu, pertama yang kita prioritaskan adalah yang paruh waktu itu menjadi penuh waktu agar kepastian kesejahteraannya juga dapat diterima oleh guru-guru tersebut. Kemudian terkait dengan jam kerja ya Pak, sebenarnya semua guru baik ASN maupun non ASN itu beban kerjanya itu sama loh Pak. Nggak ada yang misalnya kalau honor itu harus sampai malam tuh nggak ada, karena semua beban kerjanya itu diatur dalam Permendikdasmen tentang beban kerja guru. Yang ada juga Kepmennya, turunannya. Di situ beban kerja guru itu 24 jam. Semua guru sama. 24 jam itu jika di sekolah Pak Ribut itu hanya Pak Ribut ternyata guru apa? Guru seni ya? Iya, saya guru kelas sekarang, kalau dulu guru seni budaya. Ya, kalau sudah guru kelas itu beban kerjanya sudah ngajar selesai anak-anak selesai bareng dengan guru yang lain Pak Ribut. Kalau guru seni mungkin tidak bisa 24 jam karena kan jadwal seni di sekolah itu tidak banyak. Nah sekarang kalau sudah jadi guru kelas ya sama, hak kewajiban sebagai guru itu beban kerjanya diatur sama dengan guru-guru yang lain. Jadi tidak boleh disebut apa ya Mbak, digojlok lah kalau guru masih tapi begini Bu Nunu, misalkan saya kan guru kelas 3, guru kelas 3 kan ngajarnya kan sampai setengah 12 kan Bu, sudah kan? Nanti tapi pulangnya kita itu masih jam 2, otomatis masih nunggu 1 jam setengah, masih nunggu 2 jaman di sekolah, karena kan nunggu absen gitu. Ya kalau itu peraturan sekolah mungkin berlaku untuk semua guru. Itu masing-masing sekolah punya aturan Pak. Jadi kalau itu diberlakukan semua guru, menurut saya ya sebagai guru yang disiplin, taat aturan, harus ikut aturan. Meskipun ya, kita disiplin kok. Ya, luar biasa. Kecuali aturannya itu khusus untuk Pak Ribut itu yang nggak boleh. Nah iya itu. Oke, terima kasih ya Pak Ribut ya sudah curhat gitu ya sedikit-sedikit. Mumpung pas ini kesempatannya ada Bu Nunu gitu. Iya, soalnya dari jadi guru itu kita pulang itu kita masih nyambi kerja lagi Bun, biar menambah pemasukan seperti itu. Ya, karena kalau kita nggak punya pemasukan yang lain, kita jadi nyadarkan dari honor guru kan nggak mungkin Bu Nunu. Makanya kita ada ceperan dari guru tadi itu berkanya kita tetap semangat menjadi guru. Ya, semangat Pak Ribut. Nanti kalau Pak Ribut sudah jadi ASN, sudah menerima tunjangan profesi, saya rasa nggak perlu lagi cari ceperan. Kita sudah memikirkan kesejahteraan guru dengan merubah status yang tadi ya, harapan saya kalau statusnya sudah ASN, kemudian Pak Ribut dapat TPG, itu kan sudah lebih dari hampir sama loh gaji saya, 2 kali gaji tunjangan ya. Sekarang saya harus ini Bu, harus membantu murid-murid saya yang kurang mampu. Jadi kadang saya menerima gaji itu bukan buat saya, kadang buat murid-murid saya gitu. Luar biasa kalau itu. Mulia sekali Pak Ribut. Oke, baik.